Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba di segmen belajar saham. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan investasi kita di pasar modal dengan metode dividen investing. Di video kali ini gua akan sharing cara hitung NAB per unit dan NAB dari tiap investor. Kalau dana yang kita kelola investornya ada lebih dari satu dan mereka melakukan top up dengan nilai yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda, sesuai permintaan salah satu viewer kita guys. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan lihat dulu perkembangan portofolio kita guys. By the way, video ini gua buat tanggal 3 September 2023 hari Minggu. Oke, langsung aja kita lihat aktivitas gua di bursa. Dari video gue yang sebelumnya, gue belum ada top up, nggak ada dividen masuk, dan nggak ada aksi jual atau beli saham alias diam-diam aja guys. Mungkin gue akan top up hari Senin ini, dan saham inceran gue adalah PTBA. Mudah-mudahan harganya turun dulu guys, biar lebih murah. Sekarang kita lihat perkembangan IHSG. IHSG sekarang ada di angka 6.977, naik 125 poin dari bulan lalu. Asing terakhir beli. Lalu banyak saham yang naik harganya, tapi nilai investasi kita malah justru turun. Gak apa-apa. Sekarang kita lihat saham-saham gua. BJBR ada di 1190, naik 5 poin aja. Masih kalah menarik buat dibeli sahamnya. Tapi ini saham bagus kalau menurut gue guys. Dividennya stabil dan cenderung naik. Layak dikoleksi lah. Kemudian Demas sekarang 175, naik 2 poin dari bulan lalu. Akhirnya saham gue di Demas floating profit. Dan menurut gue saham ini masih layak dikoleksi guys. Selama harga di bawah 200 gue akan tetap beli sih. Kemudian Hexa 6.550, turun 125 poin dari bulan lalu. Prediksi gue saham ini cenderung turun pelan-pelan sampai pembagian dividen. Lalu akan dibanting pas kumdetnya guys, seperti biasa guys. Tapi kita lihat aja nanti. Mungkin gue akan tertarik beli saham ini lagi pas abis kumdetnya guys, karena abis kumdet harganya itu lagi murah-murahnya. Kemudian MBAP jadi 5.150, turun 400 poin dari bulan lalu. Sepertinya akan sama pergerakannya dengan Hexa nih guys, cenderung turun sampai pembagian dividen. Tapi naik turunnya ini kayaknya akan lebih kerasa dibanding Hexa. Kemudian MPMX 1030, naik 15 poin dari bulan lalu, menarik untuk dibeli. Tapi kita lihat aja antara MPMX sama PTBA nanti yang gue akan beli apa. Masih menimbang-nimbang. Kemungkinan sih PTBA lebih menarik ya guys ya. Kemudian PTBA-nya sendiri itu ada di 2.880. Naik juga ini. Tapi harga masih di bawah 3.000. Itu menurut gue masih murah dan gue masih pengen beli PTBA lagi. Ini posisi portofolio gue nggak ada yang berubah. Hexa 399, MPMX 299. PTBA 18, Demas 833, BJBR 3 lot, dan MBAP 31 lot. Total portofolio gue 92.439.190, turun dari bulan lalu. Sekarang kita akan bahas tentang NAB reksadana dan gimana gue mengaplikasikan cara perhitungan ini di portofolio gue. Apa itu NAB? NAB atau nilai aktiva bersih adalah nilai pasar dari suatu reksadana atau portofolio. Bisa saham, deposito, obligasi, dan lain-lain. Termasuk cash juga guys. Kemudian totalnya itu dikurangi liabilitas atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Kalau di kasus gua nilai pasar dari portofolio gua adalah yang tadi gue sebutin 92.430.190 ditambah cash 13.843, itu hasilnya 92.444.033 rupiah. Kebetulan porto gue cuma ada di satu RDN ini aja guys. Kalau kalian punya banyak RDN berarti kalian harus jumlahin semua. Kalau kalian main reksadana, deposito, peer-to-peer lending, obligasi, kripto, dan lain-lain, kalian juga harus jumlahin semua. Nah itu jadi nilai portofolio kalian. Kemudian untuk liabilitasnya, kalau di reksadana namanya MEV atau biaya manajer investasi. Biasanya tuh 1-3% per tahun. Kalau di porto gue bikin biaya investasinya 1,1% per tahun atau 0,003% per hari. MEV ini kalau di reksadana itu untuk bayar manajer investasinya guys. Jadi kalau kita beli reksadana, setiap hari itu kita dipotong biaya manajer investasi.
Kalau karena gua kelola dana sendiri, MIV ini ya untuk gua sendiri guys. Jadi ini uangnya boleh gua cairin di akhir tahun buat kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus gua ini, MIV gua per hari ini ada di angka 571.187 guys. Jadi ini tiap hari gue hitungin 0,003% dari portofolio gue. Nah, kalau di total NAB dari portofolio gue itu adalah 92.444.033 rupiah dikurang 571.187 rupiah ya, jadi totalnya 91.872.846. Gimana cara hitung kinerja portofolio? Kalau investasi kita sekali di awal tanpa top up lagi, hitungnya gampang guys. Misal kita invest 10 juta, kemudian nilai investasinya naik jadi 12 juta, kita tinggal kurangin aja nilai investasi kita yang terakhir dikurang nilai investasi awal dibagi investasi awal kita dikali 100%. Jadi kalau di sini 12 juta dikurang 10 juta dibagi 10 juta dikali 100%. Hasilnya 20% guys. Tapi kalau ada top up, kita nggak bisa langsung hitung kayak gitu karena perubahan NAB tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan nilai investasi aja, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh top up. Top up itu bukan keuntungan dari investasi, melainkan penambahan modal baru guys. Jadi kalau kita top up 100 juta misalnya, NAB kita langsung meningkat jadi 191 juta. Jadi langsung naik 2 kali lipat. Padahal kenaikan kayak gitu bukan kinerja investasi guys. Jadi harus ada penyesuaian. Nah, di reksadana cara penyesuaiannya itu dengan membagi NAB ke dalam sebuah unit penyertaan. Apa itu unit penyertaan? Unit penyertaan adalah satuan investasi dalam reksadana. Jadi kalau kita berinvestasi di reksadana, maka uang kita akan dikonversi ke dalam unit penyertaan. Misal kita investasi 1 juta ke unit reksadana yang harganya 1000, berarti kita punya 1000 unit penyertaan di reksadana tersebut. Selama kita tidak melakukan top up, maka jumlah unit penyertaan kita tidak akan berubah, sama kayak saham guys. Jadi kalau udah beli saham terus nggak diapa-apain ya jumlah sahamnya akan sama, cuma nilainya berubah-berubah. Ini gue kasih contoh portofolio investasi gue yang gue bikin seperti reksadana. Tanggal 3 Maret 2022 istri gue jadi investor di portofolio saham yang gue kelola. Waktu itu portofolio gue itu terdiri dari saham 10.559.790 dan cash 11.552. Kemudian istri gue investasi 1 juta. Jadi total NAB dari porto gue saat itu kita jumlahin semuanya yaitu 11.571.342. NAB per unit untuk reksadana yang baru mulai itu 1000 guys, 1000 rupiah. Itu udah aturan dari sananya. Karena gue niru cara pengelolaan reksadana, jadi gue ikutin aja guys. Dan gue memulai NAB per unitnya itu 1000. Ini bagus juga buat ngukur kinerja dana kelolaan kita dibandingkan dengan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Karena mereka juga awalnya semua NAB per unitnya 1000 guys. Dari sini kita ketemu unit penyertaan secara keseluruhan yaitu 11.571,342 unit. Dimana gue punya 10.571,342 unit dan istri gue punya 1000 unit penyertaan. Ini gue tunjukin salah satu investor di portofolio gue yaitu istri gue sendiri. Per hari ini jumlah unit penyertaannya ada di 17.292,69.801 unit. Angka ini yang mempengaruhinya adalah top up sama tarik dana guys. Jadi kalau top up unitnya naik, kalau tarik dana unitnya turun. Kemudian NAB per unit penyertaannya per hari ini itu ada di 1416,51 sekian. Berarti udah naik sekitar 41,6% guys dari pertama gue bikin model reksadana ini. Karena gue cuma invest di saham, berarti yang mempengaruhi NAB per unit penyertaan ini adalah nilai investasi saham termasuk dividennya guys. Kalau saham naik, NAB per unit naik. Kalau saham turun, NAB per unit juga turun. Kemudian nilai investasi dia sekarang yaitu unit penyertaan yang dimiliki dikali NAB per unit penyertaan. Hasilnya itu ada 24.495.301 rupiah. Gimana kalau kita invest hari ini?
Misal istri gue investasi atau top up lagi 1 juta, maka kita bagi aja 1 juta dibagi NAB per unit penyertaan hari ini, yaitu 1416 sekian guys. Nah hasilnya itu dapat 705,9 unit penyertaan. Jadi unit penyertaannya bertambah 705,9 unit dan nilai investasinya bertambah 1 juta. Gimana kalau ada investor baru? Ya sama, tinggal bagi aja dengan NAB per unit penyertaan saat ini, sama kayak reksadana pada umumnya. Oke, gitu aja sharingnya dari gue. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.